Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Nurlaita. Saya dari kelas 11 B3 akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam yang berjudul Adab Bermedia Sosial. Pentingnya adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab atau istiadat yaitu menunjukkan suatu kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Jadi, adab menggunakan media sosial yaitu suatu perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Selanjutnya ada dasar nakli. Nah, di zaman Nabi Muhammad tentu saja belum ada sebuah media sosial, tetapi Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, diriwayatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabin fatajabbayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, dari ayat di atas dijelaskan bahwa ketika menerima sebuah informasi termasuk di dalamnya di media sosial, maka perlu dicek sebuah kebenarannya yang informasi kalian terima. Nah, di sini ada hadis yang riwayat dari Muslim. Nabi Muhammad memberikan alasan dalam menggunakan media sosial. Dari hadis ini dikaitkan dengan adab dalam menggunakan media sosial agar seorang muslim dalam berinteraksi dengan orang lain merasakan aman dari gangguan dalam bentuk lisan maupun update status atau komentar dalam menggunakan media sosial. Adab dalam menggunakan media sosial. Di sini ada beberapa adab yang perlu kita miliki. Yang pertama ada niat yang baik. Nah, dalam bermedia sosial, jika kita menggunakan media tersebut diniati dengan yang baik agar mempunyai nilai ibadah dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua ada memilih teman yang baik. Perlulah kita memilih teman yang baik agar kita tidak terjerumus dengan orang yang selalu mengajak ke hal yang bermaksiat atau hal-hal negatif. Maka dari itu perlulah kita memilih teman yang baik. Yang ketiga ada meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Nah, yang keempat ada menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Sebagai muslim yang baik, hendaknya kita melarang perbuatan tersebut seperti tidak merekayasa atau manipulasi info. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanibu qaula zur, yang artinya jadilah olehmu perkataan-perkataan dusta. Nah, yang selanjutnya ada mengajak kepada kebaikan, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Selanjutnya, dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung, menyakiti, menghina, dan sebagainya. Selanjutnya ada bersikap bijak, dan yang terakhir dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Penerapan karakter dalam media sosial. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama ada dalam berinteraksi di media sosial. Nah, dalam berinteraksi di media sosial, kita seharusnya saling menghormati, menghargai di anggota grup, juga gunakan bahasa yang sopan, santun, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua ada menghindari update berita buruk, sangka atau seuzon, mencari kesalahan orang lain, tajasus, dan mengunjing orang lain. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya ada gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status
informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota grup tersebut. Yang keempat, apabila dalam interaksi ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. Yang terakhir, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Hikmah dalam bermedia sosial. Di sini ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama ada terhindar dari berita hoaks, yang kedua mendapatkan kepercayaan dari orang lain, yang ketiga orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial, yang keempat terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, dan yang kelima terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut dengan SARA. Segitu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.